Kayaknya sih dari Pak Yusrilnya sendiri loh tidak mau. Kita bisa melihat malah sekarang Pak Yusril menjauh dari pemenang Pilpres. Jangankan jadi menteri, mungkin jadi tenaga ahli menteri saja, sepertinya loh tidak akan diterima kok. Tapi kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya itu di Menko Polhukam. Mungkin tepatnya di situ, gitu. Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, gitu kan. Kali ini Om Ben pakai blangkon ini, mengikuti saran dari Sobat Om Ben yang kemarin menyampaikan kalau Om Ben suruh pakai blangkon. Ya, mengingatkan Om Ben pada saat dulu pertama kali ngonten di Siwot ini. Ya, Partai Bulan Bintang atau PBB belum apa-apa ini sudah berharap loh Pak Yusril Issa Mahendra itu bisa menjadi Menko Polhukam. Tapi ya kita tahulah namanya orang berharap. Mbok menowo, sopo ngerti bisa dapat kursi itu, ya ta? Padahal posisi Menko Polhukam adalah posisi strategis dan krusial yang mesti diduduki oleh orang kepercayaan presiden. Kapasitas dan kapabilitas Menko Polhukam tentu bukan orang sembarang. Namanya saja Menko, Menteri Koordinator, bukan mengko dhisik. orang gosek loh, mengko dhisik loh gitu ya. Harapan Pak Yusril jadi Menko Polhukam itu disampaikan sama PJ Ketua Umum PBB Pak Fahri Hamid. Namanya juga Ketua Umum PBB. Pasti ya mendukung Pak Yusril jadi menteri. Lagian sejak awal partai yang identik dengan warna hijau tersebut loh mendukung pasangan Prabowo Gibran. Hanya saja ruang lingkupnya Menko Polhukam kan jelas banget. Bukan hanya menguasai soal hukum saja, tetapi juga politik dan keamanan. Nah, nih pertanyaannya, apakah selama ini Pak Yusril cukup kapabel di isu-isu pertahanan, keamanan, atau militerisme? Itu problemnya. Kalau dilihat pengalamannya loh, memang wis to kulino banget atau terbiasa jadi menteri Pak Yusril itu. Pas zamannya Pak Harto, ya kan? Beliau jadi penulis naskah pidatonya Pak Harto. Lalu waktu Pak Gus Dur jadi presiden, Pak Yusril itu menjabat Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Turun naik lagi nih di zamannya Bu Mega. Beliau menduduki posisi Menkumham. Lalu pas Pak BY presiden, di periode kedua Pak Yusril loh jadi Menteri Sekretaris Negara. Walaupun di zaman Pak Jokowi jelas-jelas PBB mendukung penuh pemerintah. Salah satu ahli hukum tata negara terbaik ini tidak kebagian kursi menteri. Pengalaman-pengalaman jadi menteri membuktikan jika hanya urusan hukum saja yang pernah diurusi. Kenapa Pak Fahri berharap mantan ketua umumnya bisa jadi Menko? Ya naik level lah, mosok lagi-lagi menteri lagi ya sekali-sekali itu siapa tahu besok jadi Menko kan gitu. Ini masalahnya, posisi Menko Polhukam di kabinet mendatang, isunya sudah ada kandidat lain yang dijagokan. Beliau adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Safri Samsudin. Bila dibandingkan pengalaman jadi menteri, ya menang Pak Yusril. Karena Pak Safri hanya menduduki wakil menteri pertahanan saat Pak BY presiden. Cuman ini tidak jadi patokan loh. Mau bagaimanapun, jabatan menteri akan diberikan pada orang-orang yang dipercayai Pak Prabowo. Apakah itu menandakan Pak Yusril tidak dipercaya? Bukan itu problemnya. Melainkan ada banyak faktor. Bisa jadi suara PBB yang tidak besar, bahkan tidak lolos Senayan, membuat negosiasi PBB akan sangat lemah di hadapan Pak Prabowo. Kemudian ada beberapa pernyataan Pak Yusril tentang pencalonan Mas Gibran di awal putusan MK nomor 90. Itu jadi catatan. Kan jelas sekali. Dia mengatakan bila Mas Gibran tetap maju akan problematik
dan beneran toh. Itu sekarang jadi luka pilpres. Malah beberapa ahli tata negara, ahli hukum, pengamat politik menyebut Pilpres 2024 adalah pilpres terburuk dalam sejarah kita. Hal yang memberatkan lainnya, posisi sekarang Pak Yusril sudah bukan Ketua Umum PBB lagi. Jikapun ditunjuk jadi Menko, apa yang bisa jadi alasan? Tidakkah mundurnya Pak Yusril dari jabatan Ketua Umum mengindikasikan kekecewaan? Monggo yang meyakini mundurnya dari Ketua Umum murni sebagai regenerasi, silahkan. Tidakkah sebuah partai politik berganti Ketua Umum itu saat acara kongres atau sejenisnya? Masa ganti Ketua Umum alasannya mundur? Bila di partai politik yang didirikan, dirawat, dan dibangun Pak Yusril itu saja tidak mampu menciptakan regenerasi yang baik, bagaimana mau urus tentang Polhukam Indonesia? Banyak pihak memperkirakan kekecewaan pendukung Prabowo sudah nampak usai banyak tanda-tanda yang terlihat setelah ajang Pilpres. Kita akui maupun tidak, merenggangnya hubungan Pak Prabowo, Pak Jokowi loh, mempengaruhi banyak hal. Bisa jadi nih mundurnya Pak Yusril dari PBB itu bagian dari kekecewaan itu. Hal yang benar-benar kita jadi gamang. Ya, Pak Yusril usianya sudah 68 tahun, Pak Syafri Samsudin 71 tahun, Pak Prabowo 73 tahun. Lah kok sudah pada manula semua? Bagaimana negara ini akan responsif pada tuntutan rakyat kalau yang pada ngurus usianya banyak di atas 65 tahun? Usia memang tidak jaminan, tetapi kebugaran fisik dan kekuatan otak untuk berpikir tetap akan ada pengaruhnya. Indonesia memiliki banyak ahli, orang pinter, individu cerdas yang usianya bahkan di bawah 50 tahun. Jangan pernah paksakan para lansia apalagi manula ngurus negara. Tempatkan saja mereka sebagai penasehat atau tenaga ahli, malah itu lebih tepat. Biar negara diurus yang lebih muda. Jika ada yang nanya, ini Om Ben kan sudah tua juga. Nah justru sekarang ini saat yang tepat untuk kasih pengingat, pengkritik, beri masukan sebaiknya bagaimana memberi pandangan, komentar, atau apapun yang terjadi di negara ini, bisa usia berapapun. Gitu. Kecuali bagi yang dapat mandat nih, mendapatkan mandat untuk menjalankan, mensukseskan, baru itu hal yang berat. Butuh orang yang lebih muda. Kembali ke soal peluang Pak Yusril jadi menteri ya. Kayaknya sih dari Pak Yusrilnya sendiri loh tidak mau. Kita bisa melihat malah sekarang Pak Yusril menjauh dari pemenang Pilpres. Jangankan jadi menteri, mungkin jadi tenaga ahli menteri saja sepertinya loh tidak akan diterima kok. Beliau ngerti benar di mana harus menempatkan diri. Negara akan makin maju dan baik bila diurus dan dikelola dengan baik juga. Bukan malah semaunya sendiri menempatkan orang-orang dekat presiden terpilih untuk menduduki jabatan. Kemampuan dan standar yang dibutuhkan harus diterapkan supaya rakyat dan negara tidak rugi. Nah gitu. Bayangkan nih, sekelas Pak Syahrul Yassin Limpo, politisi kawakan, pernah jadi gubernur, mentalitasnya saja bobrok begitu. Duit korupsinya malah buat urusan keluarga, pada anak dan cucunya. Kita harus bisa menciptakan sebuah sistem yang baik agar model Pak SYL ini jangan pernah jadi menteri. Itu yang dikorupsi uang negara, duitnya rakyat, bukan duit nenek moyang. Gitu ya. Pak Yusril berada di luar pemerintahan loh. Manfaatnya akan lebih besar dibandingkan misalnya ya jadi menteri. Dan jangan dikira setelah Pak Prabowo dilantik presiden, Pak Yusril bakal diam saja. Nek ada hal-hal yang tidak baik dan tidak benar yang dilihatnya, beliau akan bicara. Pasti itu. Gak percaya? Ayo kita buktikan. Kita tunggu. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras, tetap semangat jaga persatuan. Sampai jumpa.